Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai dengan menjawab pertanyaan, mengapa teolog sebaiknya belajar sains atau ilmu pengetahuan? Memang kita sudah sejak SD, SMP, atau primary school, secondary school, high school, even sampai university, kita belajar sains. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, bahkan dalam studi teologi pun, kita masih mempelajari sejumlah subjek yang bertajuk sains, sosiologi, antropologi, bahkan kita mempelajari hukum, mempelajari teologi dan ekonomi dan sebagainya. Nah, secara khusus saya mengajak kita berpikir mengenai pertanyaan, mengapa teolog di antara siapakah teolog itu? Teolog adalah orang-orang yang bukan hanya orang yang belajar teologi ya. Menurut saya teolog itu adalah orang yang terpanggil, yang dipanggil oleh Allah untuk satu panggilan khusus. Panggilan khusus demi tugas khusus yang sekarang kita kenal sebagai pelayan Tuhan. Pelayan gereja. Semestinya dalam tulisan saya yang lain mengacu juga pada sejumlah teolog menyatakan bahwa every Christian is a theologian. Setiap orang Kristen adalah seorang teolog. Dalam pengertian tentu tidak secara akademis, secara keilmiaan. Dalam pengertian praktis bahwa setiap orang Kristen memiliki Alkitab, dan semestinya orang Kristen adalah orang percaya, walaupun tidak semua. Semestinya orang percaya adalah orang Kristen, walaupun orang Kristen belum tentu orang percaya. Nah, orang percaya adalah orang Kristen, pasti dia memiliki Roh Kudus, didiami Roh Kudus, dan dia telah beriman sungguh-sungguh. Dengan iman dia mempelajari Alkitab, maka setiap orang Kristen adalah teolog secara praktis ya. Nah, orang yang khusus theologian itu adalah orang-orang yang bukan hanya belajar sampai bergelar Bachelor of Theology, Master of Theology, and Doctor of Theology. Bahkan saya boleh menyatakan bahwa tidaklah sama bahwa orang yang belajar di perguruan tinggi teologi adalah theologian. Yang namanya true theologian adalah orang-orang yang terpanggil untuk melayani Allah dan sesama dengan panggilan khusus sebagai pelayan Tuhan yang kemudian diperlengkapi melalui proses pembelajaran dan pembentukan sepanjang masa. Walaupun untuk tahap pertama tentu lewat program studi teologi atau program studi teologi di perguruan tinggi, entah dia hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Orang-orang yang secara khusus memutuskan untuk mempelajari Alkitab dan mempelajari seperti dalam sejumlah tokoh, pada sejumlah tokoh Alkitab. Ya, memutuskan mempelajari Alkitab secara serius, secara sungguh-sungguh, lalu mengajarkannya kepada umat. Itulah teolog. Teolog tidak hanya ilmuwan yang hanya mendalami kajian-kajian tapi hanya bagi dirinya. Melainkan teolog itu orang yang mempelajari Alkitab lalu menyajikan pengertiannya tentang Alkitab, teks tertentu, dalam konteks di mana dia ada dan hidup berperan,
ya community, dalam konteks dalam community di mana dia ada, ya, lalu dia menyajikannya entah dalam pengertian proklamasi, pengajaran, itulah teolog. Teolog itu tidak hanya kutu buku. Teolog itu utuh. Saya sudah menjelaskan pengertian teolog itu dalam sejumlah, ada 4 pengertian, praktikal, theoretical, dalam buku-buku saya. Tapi sederhananya saya menjelaskan teolog seperti ini. Jadi kalau dia juga pelayan masyarakat. Teolog itu pelayan masyarakat. Teolog itu pelayan gereja. Dan bahkan basisnya di gereja. Basisnya dalam community, church community, ecclesiastical community. Dia dibentuk, dia mempertanggungjawabkan pemikirannya, mempertanggungjawabkan khotbahnya, tulisannya, dalam konteks komunitas Christian community, untuk disajikan kepada not only Christian community, but also dunia yang luas, sehingga pemikirannya dan kehidupannya dibaca luas oleh dunia. Inilah theologian. Tentu masih banyak pengertian kita, uraian tentang theologian. Who is theologian? Tentu masih. Tapi singkatnya seperti ini. Mengapa teolog sebaiknya belajar sains? Ya, seorang teolog, khususnya academician, seorang ilmuwan, seorang akademisi teologi, ya tentu dia belajar ilmu sejak primary school, secondary school, sampai SMA. Kan dia belajar juga ilmu apa saja dasar. Bahkan ada yang sudah sarjana ekonomi, sarjana atau insinyur, sarjana engineering, sarjana science, dan bahkan master science. Kemudian dia belajar teologi. Nah, jadi sebenarnya sains itu tidak dapat dipisahkan dengan teologi, khususnya dengan theologian orangnya. Mengapa kita sebaiknya belajar sains? Mari kita mencermati sejarah peradaban dan pengaruh sains pada peradaban manusia, pada society, even kepada gereja. Bagaimana justru sains begitu kuat memengaruhi Christian community, termasuk gereja, tentu gereja. Nah, latar belakang dulu ya. Ada 4 era peradaban yang kita tahu bersama, mudah diperoleh lewat Google dan buku-buku, yang pada umumnya orang berpendapat, para ahli mengklasifikasi peradaban dalam 4 era. Yang pertama era agraris, yang dikenal dengan gelombang pertama, era agraris. Dan masyarakatnya, era ini masyarakatnya bergantung pada alam, pada musim. Maka dia akan bergantung pada 4 musim, atau pada 2 musim, kemarau, mungkin musim hujan, atau Eropa pada 4 musim, winter, kemudian musim semi, autumn, gugur, dan sebagainya. Maka kerjanya pun, hidupnya pun depend on musim. Nah, ini bergantung pada alam. Dan bergantung pada sumber daya alam. Oke, pada pertanian, peternakan, dan sebagainya. Perikanan. Maka disebut agraris. Masyarakat agraris. Dan biasanya hidup tanpa schedule. Karena tergantung alam. Kalau hujan, tidak kerja. Kalau berhenti hujan, baru kerja. Jadi memang tanpa schedule. Kapan saja, wet tissue. Hidup tanpa schedule. Ya. Lalu yang kedua, biasanya ini terjadi perebutan makanan. Biasa agraris kan. Mereka juga bisa berpindah-pindah tempat.
ya berpindah-pindah tempat kerja, hidup tinggalnya, kerjanya, mengelola alam atau lingkungannya atau pertanian. Setelah habis pindah lagi nomade ya, nomade. Ya karena memang alam dan memang perebutannya perebutan makanan. Mohon maaf saya tidak mengatakan ini seperti binatang, tapi memang binatang itu perebutan makanan. Ya, kita melihat binatang itu berebut makanan. Dan mental agraris ini adalah mental perebutan makanan. Kalau sekarang mungkin ya perebutan makanan dengan gaya tetap perebutan makanan, tetapi dengan gaya-gaya canggih. Ya, merebut porsi-porsi kue di DPR, ya merebut proyek-proyek, komisi A, komisi B, komisi D, merebut proyek-proyek. Itu sama dengan perebutan makanan. Jadi sebenarnya itu mental agraris. Walaupun dia master, doktor hukum, doktor ekonomi, dan dia menjadi anggota dewan atau menjadi perwakilan rakyat di negara, tapi mental agraris juga masih menguasai. Apalagi Indonesia sekarang ini telah terkuak oleh media massa, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membongkar orang-orang berkedudukan tinggi dalam organisasi, dalam negara, berpendidikan, tetapi ternyata masih mental agraris, yaitu merebut makanan. Banyak bentuk makanan. Oke. Makanan yaitu anti korupsi. Berikut, pada era agraris, masyarakatnya memang waktu itu tenang. Kenapa? Ya, depend on, bergantung pada alam, ada makanan, tidak ada satu tuntutan kompetisi. Belum ada kompetisi pada era agraris. Maka tenang. Kerja, dapat makan untuk setahun, ya mereka simpan, saving makanan selama 1 tahun, mereka tenang. Ya, maka itu kesehatannya pun masih termasuk terjamin. Karena termasuk tenang. Belum ada tekanan psikologis. Belum ada. Peperangan karena perebutan makanan, perebutan tempat, termasuk kolonialisasi sebenarnya. Akar kolonialisasi atau akar penjajahan yang akarnya perebutan makanan. Mengapa negara-negara Eropa menjajah beberapa negara di Indonesia, di Asia, atau di belahan dunia yang lain? Karena sebenarnya merebut sumber-sumber alam. Untuk apa? Makan. Nah, gambaran lain lagi tentang era agraris itu era persekutuan. Fellowship-nya karena memang ketenangan dan seperti ini kondisi masyarakatnya, maka lebih menjaga kerukunan. Karena nggak ada kompetisi. Belum ada kompetisi. Maka yang ada adalah persekutuan atau kesatuan. Biasanya ini mentalitas agraris ini ada pada zaman dulu. Tetapi sebenarnya tidak pernah berakhir. Sekarang mental agraris masih ada pada orang-orang di zaman postmodern ini. Kita harus lebih kritis. Ya, sekarang banyak. Karena ya itu, ada yang tidak mau survive, tidak mau bertahan, tidak mau berkompetisi. Atau ada yang berkompetisi tapi demi perut. Termasuk dalam pelayanan gereja, demi perut. Yang kedua, ya era industri atau era industri gelombang kedua. Nah, mulailah produktivitas, sudah ada disebut era produktivitas, mulai menghasilkan karena industri. Ya, mulai dengan industri ringan, belum berat, industri ringan menghasilkan keperluan-keperluan baku, keperluan-keperluan pokok manusia masyarakat, termasuk pakaian, garment dan sebagainya, itu industri. Ya. Nah, pada era ini mulai ada efisiensi waktu. Kenapa? Karena ada konsep produktivitas menghasilkan.
lebih banyak, lebih cepat sesuai dengan keperluan. Kita menghasilkan sesuai keperluan. Maka mulai ada memikirkan efisiensi. Bagaimana waktu yang diolah dengan demikian rupa supaya produktivitas itu tepat. Ya. Dan mulai juga berbarengan dengan era ketelitian, kecermatan, mulai teliti. Misalnya meneliti hasil produksi, meneliti bahan baku, bahan jadi, dan itu meneliti kualitasnya. Lalu akhirnya mulai muncul materialistik. Mulai berorientasi pada karena produksi maka cenderung ke materi. Semakin banyak menghasilkan, semakin banyak keuntungan. Nah, keuntungan inilah yang kemudian diolah untuk menjadi keperluan, bahkan lebih daripada keperluan. Ya, akhirnya orientasinya kepada membeli ini, mendapatkan ini, itu ke materi. Beli rumah, ada penghasilan, ya beli rumah, beli kendaraan, beli apa saja yang lebih ke pleasure, kesenangan, dan juga ke pride, kebanggaan. Nah, berbarengan itu muncullah era kolonialisasi. Materi tidak boleh berakhir. Mengapa negara Eropa menjajah beberapa negara yang ada di dunia lain, negara lain di bagian lain? Karena memang bagaimana bisa survive bahan-bahan palawija, bahan-bahan baku, bisa produksi pabrik-pabrik tidak berakhir. Karena sumber daya alam di negara tersebut terbatas. Produksi banyak, demand banyak. Nah, bagaimana caranya? Mencari negara lain. Nah, di sana muncullah kolonialisme. Nah, sebenarnya hal ini tidak hanya terkuak dalam sejarah, melainkan juga bisa muncul dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, bagaimana produktivitas, lalu mulai ada bagaimana kita menghasilkan, lalu menjadi seorang yang banyak materinya tersedia. Lalu bagaimana supaya materi ini tetap ada? Ya, mulailah mencari lahan lain, cara lain untuk tetap ada. Akhirnya sampai pada kolonialisasi. Sekarang ada yang dikenal dengan neokolonialisme. Ya, penjajahan gaya baru. Dulu materi fisik, sekarang penjajahan gaya baru kan banyak bentuk. Seperti budaya-budaya bangsa-bangsa negara-negara lain menjadi budaya lokal, sehingga budaya negara tertentu, sehingga budaya lokal tergerus atau tergeser. Ini banyak bentuk kolonialisasi. Nah, kemudian era yang ketiga, era informasi, atau dikenal dengan gelombang yang ketiga. Masih produktivitas seperti era industri sebelum ini, tetap produktivitas, namun bertambah semakin ketat. Bagaimana seefisien mungkin, ya, menghasilkan produksi ini semakin efisiensi, ya, tidak buang banyak waktu, tidak buang banyak uang, tapi hasilnya banyak. Maka ada kecepatan, cepat, ya, muncul. Kenapa? Karena ini era informasi. Bagaimana cepat sampai berita itu, cepat sampai. Ya, karena itu bagaimana berita ini bisa, bagaimana marketing, pemasaran cepat dipasarkan lewat informasi, sistem informasi dan sebagainya. Dan bagaimana produksi ini pun cepat karena teknologi informasi berperan. Maka semakin kuat juga era materialistik karena memang menghasilkan materi. Nah, era konsumtif, era informasi ini era konsumtif. Mari kita perhatikan secara gamblang bagaimana masyarakat dunia, not only Indonesia, dunia menjadi konsumeristik karena materialistik, ya, karena produktivitas. Ini semua berkaitan, ya, menikmati
mengkonsumsi terus, ya, membeli, memperoleh, menikmati handphone, terus diperbaharui, baru 3 bulan, ganti lagi tipe baru. Mobil juga ganti lagi tipe baru. Hampir tidak ada produksi dunia ini yang tidak improve dan tidak baru terus baru. Akhirnya masyarakat menjadi masyarakat konsumtif. Oh, ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Inilah yang sedang mengatur dunia. Nah, bersama dengan itu muncullah persaingan yang ketat, tidak sehat. Ya, siapa kuat, dia menang, yang lemah tergusur, hilang, dan itu pasti terjadi. Itu sudah terjadi dan terus terjadi. Nah, era informasi ini dilanjutkan dengan era respiritualisasi gelombang keempat. Ya, ini era sekarang kita ini semakin konsumtif, semakin bersaing, ya, dan juga lalu ternyata kalau orang bersaing, ada yang menang, ada yang gugur, ada yang untung, ada yang kalah. Muncul ide, bagaimana kalau kita tidak hanya persaingan global, melainkan corporation global corporation. Nah, maka muncullah perusahaan-perusahaan raksasa dunia yang ada korporasinya. Korporasi antar perusahaan-perusahaan lintas negara yang dikenal kemudian dengan globalization. Ya, globalisasi itu telah mengglobalkan perusahaan-perusahaan lokal bahkan ke global, perusahaan-perusahaan nasional ke perusahaan-perusahaan global, karena kemitraan atau karena korporasi antar perusahaan. Tidak lagi harus disetujui oleh pemerintah, tapi seseorang bisa berbisnis dengan orang Rusia. Seseorang orang Jombang bisa berbisnis dengan orang Jerman directly, langsung, karena juga mengenai era informasi ini sangat ketat, sangat kuat, dan nampaknya persaingan sudah tidak lagi menjadi jalan, harus ada korporasi lagi. Mari bergabung pada perusahaan yang besar supaya hidup. Nah, hal ini juga memengaruhi komunitas atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, tidak terkecuali gereja. Maka muncul pemikiran bagaimana gereja-gereja kecil bergabung dengan gereja besar supaya hidup. Ya, ini kecenderungan. Gereja-gereja kecil bergabung dengan gereja besar supaya hidup. Khususnya gereja-gereja di Jakarta, di Medan, di Surabaya, yang pemimpin gerejanya telah membesarkan gerejanya, lalu kemudian karena popularitas, karena informasi, sehingga gereja di daerah-daerah, di kampung-kampung, ingin berada di bawah gereja besar di Jakarta. Ini kenapa? Supaya bisa survive, bisa hidup. Ini namanya korporasi antar gereja. Ya. Nah, sekarang telah terjadi bukan globalisasi Injil, tapi globalisasi gereja. Hati-hati ini. Kita harus cerdas dan harus kritikal. Globalisasi gereja, sinode A, membesarkan organisasi. Tapi Injil nggak besar-besar juga, nggak luas-luas juga. Misi sempit, tapi organisasinya ada di New Zealand, organisasinya di Hong Kong, organisasinya di Jerman, organisasinya di Amerika, di LA, di Amsterdam, Belanda. Wow, hebat sekali. Tapi yang membesar itu organisasi gereja, bukan tugas gereja, bukan inti gereja, yaitu Injil Yesus Kristus. Misinya kecil, gerejanya besar. Ini sesuatu yang sebenarnya memalukan. Tapi banyak gereja nggak malu gitu. Dia bangga, kami gereja ini pendeta besar, gereja besar, semuanya serba besar. Tetapi misinya kecil sekali. Ini suatu gereja yang tidak sehat, bahkan mungkin saya katakan bukan gereja. Harus tegas, itu bukan gereja tanpa misi.
Yang bukan gereja, berani hanya paguyuban aja. Mungkin paguyuban orang senang-senang aja. Nah, inilah sebenarnya apa? Perusahaan dunia sedang mempengaruhi pola bergereja masa kini. Ya, next. Era kompetisi. Tidak hanya antar negara, antar perusahaan, tapi antar gereja semakin berkompetisi. Kompetitor-kompetitor ini, wah, semakin ketat sekali. Ini karena memang pengaruh zaman, pengaruh spirit zaman yang dikenal dengan respiritualisasi. Ya, nanti saya jelaskan sebentar. Era ini kemudian mencapai nilai-nilai baru, bukan lagi pada apa keuntungan kita, melainkan bagaimana nilai baru yang dimiliki oleh kita hari ini, new values. Ya, maka mari kita membangun korporasi antar organisasi dunia, organisasi bisnis, termasuk organisasi negara. Sekarang korporasi itu. Wah, kalau Bapak Ibu cermati, ada G7, ada G9, ada korporasi antar bangsa-bangsa, NATO, korporasi ini sebenarnya satu sisi karena memang tidak bisa lagi berdiri sebagai satu negara sendiri, tidak bisa, harus berkorporasi. Kita tahu bersama satu negara, coba Afghanistan ya, Afghanistan yang coba dipimpin oleh satu partai politik dulu yang berbasis agama, kemudian mereka mempengaruhi hati rakyat dan mereka menang. Sekarang mereka memerintah, nggak bisa. Harus minta tolong Rusia, minta tolong China, minta tolong China. Kalau nggak berkorporasi, nggak bisa survive. Itu negara-negara sekarang nggak bisa. Indonesia tanpa berkorporasi dengan negara-negara atau dengan kelompok tertentu negara sulit. Nah, negara miskin susah berkorporasi karena dia mau jual apa? Apa kekuatannya? Ya, dia hanya mungkin bisa dimanipulasi. Saya mencermati negara-negara miskin di dunia, di Afrika. Memang siapa negara kaya yang tertarik dengan negara miskin? Kecuali diperalat. Ya, kecuali diperalat atau hanya ajang kemanusiaan negara tertentu. Ya, ada juga tapi tidak mungkin. Tapi mengapa Indonesia termasuk negara yang disukai oleh banyak negara? Karena memang kita negara yang kaya populasinya, kaya populasi, kaya sumber daya alam, dan banyak kekayaan negara Indonesia. Maka memang dilirik dan disukai dan dikejar-kejar oleh negara lain. Maka kita gampang berkorporasi. Tapi sedihnya negara-negara yang tidak mempunyai kekuatan populasi, mempunyai kekuatan alam, ya akan selama-lamanya miskin. Ya kalau mungkin agak maju sedikit, itu sebenarnya hanya diperalat oleh negara tertentu untuk memasok sumber daya atau bahan mentah yang diperlukan oleh negara tersebut karena nggak ada. Inilah korporasi dunia. Maka itu satu negara bisa menggoncang negara lain. Rusia sedang menggoncang dunia ini karena menyerang Ukraina, menyerang. Ya seperti saya menggunakan kata menyerang karena menyerang negara lain. Oke. Nah, sekarang saya mengajak kita ini melihat lagi khusus mengenai khusus revolusi industri. Dari revolusi industri 1.0 until revolusi industri 5.0. Ini kita sudah tahu bersama. Revolusi masyarakat industri 1.0 itu seperti tadi saya katakan, itu masyarakat agraris,
Dan itu masyarakat hunter, pemburu. Masyarakat pemburu. Lalu society 2.0 ya semakin agraris ya, agraris. Dulu orientasinya berburu, sekarang bercocok tanam. Kemudian society 3.0 ini bias diidentifikasi oleh para ahli di akhir abad 18. Adalah industrial society, di mana ada industri ringan sampai ke seperti tekstil dengan menggunakan mesin, dan juga sampai industri berat menggunakan elektrik, motorcycle dan sebagainya. Ini sudah produksi motor-motor atau kendaraan-kendaraan atau mesin-mesin pada abad 18 itu merebak di dunia. Lalu society 4.0 dimulai pada akhir ya, ada pada pertengahan kedua abad 20 yang lalu, sekitar tahun 1980-an, 90-an mulai. Tetapi dia meledaknya pada 10 tahun yang lalu oleh Jerman. Jermanlah yang menggagas mengenai information society dengan revolusi industry revolution 4.0 dari kanselir Jerman dan para ahli Jerman yang kemudian didukung oleh negara Amerika. Mereka yang kemudian mengatur dunia ini pada sekitar 7 tahun terakhir ini. 4.0 revolusi industri dunia. Dan ini revolusi industri ini sangat menekankan komputer dan internet. Dan akhirnya dikritik oleh dunia, ilmuwan, dan juga oleh ekonom, bahwa 4.0 ini banyak kelemahannya. Karena memperlakukan manusia sebagai robotics. Kenapa? Semuanya diatur oleh internet, oleh kecerdasan artificial. Diatur. Jadi manusia diatur oleh robot. Jadi bahkan manusia diperlakukan sebagai robot. Karena pemikirannya sudah tersimpan di komputer, dan komputerlah yang mengatur manusia. That's the meaning. Itu artinya. Komputerlah yang mengatur manusia. Nah, ini dicermati oleh para ilmuwan dan oleh ekonom, termasuk oleh sejumlah kecil teolog. Bahaya. Nah, di antaranya, ini kan sebenarnya peperangan ekonomi. Ini perang dagang ini. Maka itu pada sekitar 10 tahun terakhir ini, dagang dunia dikuasai oleh Jerman, Amerika. Namun pada beberapa tahun terakhir muncullah namanya Society 5.0, yaitu revolusi industri yang keempat. Ya, disebut digital transformation. Ini digagas oleh dua ahli Jepang dan pemerintah Jepang. Muncullah 5.0 Industrial Revolution yang ingin memperbaiki kekurangan daripada Industrial Revolution 4.0. Tetapi menurut hasil analisis saya yang saya sudah tuangkan dalam artikel untuk dipublish di Europe Journal, sedang dalam proses sudah dipublish, sudah di-submit, hopefully bisa diproses lebih lanjut. Saya mengkritik. Ini bahaya transhuman and posthuman. Contohnya 5.0 ini semuanya diatur oleh sistem. Kereta api one system dengan bus tersistem dengan bank,
tersistem dengan apa saya misalnya satu kota masyarakatnya diatur oleh one system. Mau ke hospital, you have a card, and the same card you can go to anywhere by bus, by train, using the same card. And one card for all, semua yang kita perlukan, only one card. And semua in system, hospital, school, and transportation, marketplace. Wow, ini tantangan terbesar dunia. Dan manusia diatur, naturalnya manusia nggak ada lagi, diatur oleh mesin. Semuanya kehendak manusia, itu tidak bisa lagi. Dia tunduk pada sistem yang diatur. Ini tantangan 5.0 yang sudah dimulai oleh Jepang. Hanya terganggu sedikit oleh pandemic times. Karena 5.0 ini sudah di-launching tahun 2019, 2020 oleh pemerintah Jepang. Namun saya bersyukur dengan pandemi COVID-19 ini akhirnya menurut saya 5.0 Industrial Revolution ini sepertinya agak terdiam. Tetapi ini satu tantangan yang kita hadapi. Tidak hanya pemerintah, gereja pun. Kenapa? Karena, coba begini. Bapak Ibu mau jadi orang yang berkualitas, bervitalitas, pakai komputer, lalu masukkan alat-alat untuk menghidupkan potensi diri kita, termasuk IQ kita, bisa dimaksimalkan oleh teknologi. Ya, oleh teknologi. Maka kita berkualitas. Bisa panjang umur, bisa lebih cantik, lebih ganteng, lebih vitalitas karena ditopang oleh teknologi. Manusia mau jadi apa? Nah, oke. Nah, Bapak Ibu kita perlu tahu ini. Jangan berteologi di ruang hampa. Jangan membaca Alkitab di ruang hampa. Kita harus membaca Alkitab dalam konteks di mana dunia ini sedang, kemanusiaan kita sedang diobok-obok, sedang dirusak, sedang diperlakukan tidak manusiawi. Nah, kita bertugas di tengah-tengah dunia ini untuk menjaga manusia harus sebagai manusia ya manusia. Ya, God's creation according to God's image. Kita harus menjaga dan kita ini peran teolog, peran hamba Tuhan. Maka kalau kita tidak mengerti science, what will happen? Apa yang terjadi? Kita hanya berteologi di alam baka, kita hanya berteologi di sorga, kita berteologi di kampung sendiri, berteologi dalam gereja, memuji Tuhan, praise the Lord, memuji dengan suara merdu, tetapi kita pun terbakar. Tanpa salah gereja kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu gerejawi, menyanyikan lagu-lagu rohani, tapi tanpa sadar gereja sedang dibakar. Dan kita terus memuji Tuhan, menyanyi. Ini kan kebodohan. Maka kita tidak bisa. Kita harus berteologi dalam konteks dunia sekarang. Sekarang dengan 5.0 Industrial Revolution. Kita tidak bisa menafikan. Nah, mari kita, ini gambarnya saya pikir cukup aja. Ini sejarahnya abad 18, 19, 20, dan today. Okay. Mengapa kita belajar sains? Mengapa? Tadi saya sudah dahului dengan fakta yang tidak bisa kita anggap remeh atau nafikan. Tidak bisa. Kita berteologi dalam konteks. Bukan berteologi dalam gereja saja. Melainkan berteologi dalam konteks di mana gereja ada. Dengan semua konteks politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, negara, dan sebagainya. Termasuk kita berteologi dalam konteks industri, society, industrial society. Tidak mudah berteologi masa kini. Tidak mudah. Kita memang harus belajar. Supaya kita menyajikan teologi kepada masyarakat yang sedang mabuk teknologi. Yang sedang mabuk teknologi. Sebagian kecil anti teknologi. Dan yang sebagian besar mabuk
teknologi. Kenapa? Terbawa arus, termakan teknologi. Akhirnya diatur sampai naturalismenya, semuanya, kealamiaan manusia, dan tidak lagi diperhitungkan, tidak lagi diberikan ruangan, bahkan maturity, kedewasaan tidak lagi menjadi fokus. Ini problem yang kita hadapi. Nah, untuk itu mari kita perlu belajar. Mengapa teolog, mengapa pelayan gereja harus belajar sains? Mengapa? Satu, banyaklah, tapi kita mulai. Allah menciptakan manusia ya sebagai makhluk yang berilmu. Ya, berilmu dan berkuasa atas semua ciptaannya. Sebagaimana yang tertulis dalam Genesis chapter 1 verse 28. Ya. Kejadian 1 ayat 8. Berkuasalah atas burung-burung di udara, atas binatang di bawah tanah dan sebagainya. Dan seterusnya. Dan taklukkanlah. Berkuasalah dan taklukkanlah. Bagaimana caranya? Mari kita mempelajari semua yang ciptaan Allah. Binatang, bulan, bintang, pohon, laut. Kita mempelajari. Dan kita menemukan ilmu sains. Dan kita menaklukkan dunia ini. Dengan sains dan teologi. Kalau hanya sains, nggak bisa menaklukkan dunia dengan sains saja. Ya, tidak bisa. Sains tidak bisa hanya membuat dunia makin maju, makin lebih mudah, lebih gampang, tapi tidak bisa menaklukkan hati manusia yang sumber kejahatan, yang bisa merusak sains, yang bisa mengambil sains untuk kepentingan kejahatan, seperti bom atau seperti senjata kimia dan sebagainya. Maka perlu teologi. Teologi itu queen of science. So, science without theology itu nothing. Ya, ini penting sekali. Kita perlu menggumul ini secara serius sebagai seorang warga negara Indonesia, sebagai seorang manusia, terlebih sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang teolog. Nah, tetapi kenyataannya, semestinya kan, karena teologi itu disingkirkan, apalagi pada era modern, teologi disingkirkan oleh para ilmuwan, maka manusia akhirnya dikuasai oleh sains. Apa yang terjadi dengan sains menguasai dunia? Secara kasat mata, perkembangan fisikal dunia, perkembangan peradaban dunia seperti yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informatika, komunikasi, dan juga banyak kemudahan-kemudahan yang dinikmati oleh masyarakat. Tetapi itu hanyalah hal-hal yang sifatnya lahiriah. Yang batiniah manusia sebenarnya menjerit. Maka itu banyak orang kaya jadi gila, banyak orang kaya bodoh, banyak orang kaya bunuh diri, banyak orang berada, orang berpendidikan. Kenapa? Karena sains tidak mampu mengontrol manusia, tidak mampu memberikan damai pada manusia, apalagi tidak mampu menyelesaikan dosa manusia. Tapi sayang, manusia telah dikuasai oleh sains. Sebenarnya tidak boleh. Manusia harus menguasai sains. Dengan manusia menguasai sains, maka manusia akan menguasai ciptaan Allah. Karena itu mandat Allah. Allah menugaskan manusia untuk berkuasa, untuk memanajemeni semua ciptaan Allah supaya terjadi kontinuitas, supaya terjadi sebagai perpanjangan providensi tangan Allah dalam dunia melalui gereja, melalui manusia bermoral, dan melalui manusia beragama, terlebih melalui manusia beriman. Nah, dunia dikuasai oleh manusia saintis. Ya, kalau saya mencermati 3 tahun terakhir ini, saya sungguh berpikir, bergumul. Dunia dicekam oleh ketakutan dengan virus. Lalu kita berdoa mendukung para ilmuwan menemukan
vaksin. Kita melihat bahwa para ilmuwan ini, wow, pahlawan. Dan gereja hanya berdoa menemukan vaksin, menolong para ilmuwan menemukan vaksin. Saya melihat sesuatu yang menyedihkan di 3 tahun terakhir ini. Tetap pemeran utama kelihatannya saintis, ilmuwan. Ya. Dan dunia memang dikuasai oleh manusia saintis. Ya, kita kuliah sekarang ini dengan Zoom meeting itu sains. Kita menggunakan laptop, handphone, hampir tidak ada yang tanpa berkaitan dengan sains. Sains telah memberikan peradaban yang maju, positif, tapi juga negatif. Khususnya mengapa negatif? Teologi hilang. Maka itu ilmuwan-ilmuwan yang menyingkirkan agama, menyingkirkan teologi dalam keilmuan, ini sebenarnya hanya membuat dunia dan manusia semakin jauh, semakin tidak manusiawi, semakin tidak manusiawi. Semakin menjadi post-human and transhuman, mengubah manusia sesuai dengan kemampuan artificial intelligence, sesuai dengan kemampuan komputer. Ya, manusia dan senang. Wah, ini bagi saya ini satu tantangan yang sangat serius yang dihadapi oleh kita. Maka itu tidak ada cara lain. Mari kita menebus sains, redeem the science. Yaitu mengembalikan sains, bukan buang sains, mengembalikan sains pada hakikatnya. Tidak terpisah dengan teologi. So that's why kita perlu mempelajari sains. Seorang teolog patut mempelajari sains. Yang current science. Nggak usah jadi ilmuwan. Tidak perlu jadi ilmuwan. Minimal kita mempelajari sedikit tentang asal-usul, perkembangan, latar belakang, dan substansi sains tertentu, bidang tertentu, ilmu tertentu saja. Lalu kita melihat dampaknya ke masyarakat. Dan kita harus memikirkan bagaimana menggumuli firman Allah di tengah-tengah masyarakat yang mulai kecanduan teknologi, produk dari sains. Ini. Ya, kita perlu. Maka itu belajar filsafat ilmu ini sangat penting untuk kita terstimulasi. Tidak berteologi di ruang hampa. Kita berteologi di ruang majemuk. Kita berteologi di tempat yang sempit, terlalu sempit. Ya, kita berteologi di tengah-tengah himpitan dunia. Kita berteologi di tengah-tengah problem dunia yang sesungguhnya bukan soal kekurangan pangan, tapi berteologi pada kehampaan hati manusia. Nah, ini yang perlu kita gumuli secara serius. Karena itu mengapa penting mempelajari sains. Menguasai sains adalah untuk kemanusiaan dan manusia untuk Allah. Ini satu statement saya. We should study, we should learn, even master the science. Ilmu itu. Untuk apa? For the humanity, untuk kemanusiaan. Why? Because today, dengan 5.0 society, industrial society, maka sebenarnya manusia semakin hilang kemanusiaannya. Robotik semakin kuat, manusia sedang dibuat robot. Manusia alamiah, kealamiaan manusia semakin hilang. Dan kedewasaan manusia semakin tidak terakomodasi. Ini suatu tantangan serius. Menurut saya, mari kita menangis. Dan mari kita belajar sungguh-sungguh. Untuk apa? Mari kita menyiapkan kebenaran firman Allah dari teks Alkitab. Dalam konteks manusia sedang dibuat tidak manusia. Maka kalau demikian, maka dia semakin jauh dari Tuhan. Mari kita kuasai sains.
demi kepentingan kemanusiaan. Karena dengan demikian pula, manusia demi kepentingan Allah. Terpujilah Tuhan. Terima kasih